nah malam hari ini kan kita mau ngobrolin mengenai investasi nih, Mas Ya, Safir. Investasi karena kan banyak ya, teman-teman ini Warriors ini memang kan sekarang ini udah canggih-canggih gitu, karena kan banyak ya, sekali betul. pilihan investasi kan sekarang kan, mulai dari bentuk app lah, apalah gitu. Terus Yes. abis itu ada yang main kripto lah ya kan. Terus Nah, abis itu ada yang tapi tetap ada juga yang ikut arisan lah, arisan investasi nggak sih? Kita mesti tanya nih sama Mas Safir, yang nah, disebut sebagai investasi itu apa sih? Supaya pada paham semua, nggak kejeblos, nggak ada drama lagi di investasi. ya. Ini lucu. Kenapa? Karena biasanya orang tuh konotasinya kalau dengar kata investasi itu ada sesuatu yang besar gitu ya. Dia punya uang 1 M, kemudian dia invest 1 M-nya, dia putar 1 M. Jadi kalau uangnya kurang dari 1 M nggak investasi. Tapi secara simpelnya Hmm. aja, simpel. Jadi sebenarnya kalau 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 kamu nanya ini ke orang yang sekolah keuangan, sekolah ekonomi, mereka akan Mm-mm. kasih jawaban investasi itu adalah bla 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 bla. Di mana sebetulnya tidak harus rumit itu, tapi intinya adalah kalau aku ditanya apa itu investasi, jadi investasi itu adalah sebuah tindakan untuk mengembangkan aset yang kita punya. Itu aja. Ulang lagi ya, Hmm. sebuah tindakan untuk mengembangkan aset yang kita punya. Dan kalau kita bicara aset, aset itu ada dua pilihan. Pertama bisa cash, kedua bisa juga yang bukan cash. Misalnya cash contohnya, aduh Mas Hafir aku punya uang 10 juta, apa sih yang harus aku lakukan supaya uang 10 juta ini berkembang jadi 12 juta dalam waktu 3 bulan? Ya sudah, apa yang dia lakukan untuk mengembangkan uang itu disebut sebagai sebuah tindakan investasi. Entah dia belikan saham di pasar modal, entah dia belikan ini atau dia belikan itu, itulah investasi gitu. Jadi pertama bisa berupa uang. Yang kedua bisa juga bukan berupa uang. Contohnya asetnya dia punya rumah misalnya, harga rumahnya katakan 1 M. Nah, kemudian dia Hmm. kepingin mengembangkan nilai rumahnya dari 1 M menjadi 1,3 M misalnya dalam waktu 6 bulan. Maka ya dia akan lakukan, mungkin dia akan renov rumahnya, dia akan bikin taman lah dan lain sebagainya, dia akan bersihin rumahnya, dia akan cat ulang. Nah, apa yang dia lakukan untuk mengembangkan nilai rumahnya dari 1 M menjadi 1,3 M, itulah sebagai sebuah investasi. Jadi sekali lagi investasi adalah sebuah tindakan untuk mengembangkan aset yang kita punya. Itu aja jawabannya. Ya, tindakan untuk mengembangkan aset yang kita punya. Jadi nggak hanya soal uang ya, tapi juga pendidikan pun juga investasi, ya Iya, kan? betul. Oke. Dan malam ini tuh sebenarnya ada giveaway juga loh, investasi juga, investasi kecantikan Oh, ngobrolnya. hai. Keren, keren. Ya kan, karena sekarang kan udah buka masker, jadi boleh dong Boleh. investasi ya supaya apa looking good gitu ya, Iya, looking iya, better gitu kan sekarang kan supaya semakin semakin semangat gitu harinya iya, karena malam iya, hari iya. ini ada giveaway untuk dua warriors yang Iya. mendapatkan hadiah treatment RF yaitu pengencangan Wow, reshaping wajah RF jadi bisa kenceng gitu. budgetmu Suka hebat deh ya. kalau kalau wajah wajahnya Mas Mas Safir tuh ekspresif banget gitu loh. Aku suka banget terus jadi ngeliatinnya. Oke, Aku aslinya ya pemalu loh. tadi kan, ah, Aku aslinya pemalu. Haha, oh gitu malu-maluin. ya, pemalu ya. Asal nggak malu-maluin nggak apa-apa lah. Oke, Ya. tadi kan kita sudah paham mengenai dasar investasi ya, jadi mengembangkan aset kita. Oke, nah kadang kan juga kan kalau kita masuk ke investasi itu juga karena ajakan ya, Mas Safir ya, gitu. Kalau kita nggak terlalu paham gitu mengenai investasi, ada juga iming-iming ajakan misalkan gini, udah kamu daripada taruh di bank nilai bunganya cuma segitu, mendingan taruh di tempat saya aja atau di sini aja gitu atau gabung sama kita. Ini kita terimanya bulanannya juga lebih gede loh daripada bunga bank. Nah, Hmm. kadang kan ajakan itu kan memang aduh, kadang kalau kita kan semuanya serba pengen cepet ya. Kalau bisa cepet ya seperti yang Mas Safir bilang tadi ya. Kalau dalam 3 bulan bisa cepet segitu gitu atau bisa 2 kali lipat, kenapa enggak sih? Gini kan, this is Ya, ya. opportunity nih, gitu. Jangan sampai nih ketinggalan juga gitu. Apalagi Hmm. iming-iming ibu ini udah ikut, ibu itu udah ikut, yang tetangga sana udah ikut, kamu doang ya lo yang nggak ikut gitu. Itu kan bikin kita deg-degan gitu. Tapi Hmm. apa yang harus diwaspadai sih Mas Safir supaya nggak kejeblos gitu, nggak ada drama tiba-tiba uang anak sekolah yang buat bayar sekolah gitu ya tahun depan itu nggak kepake gitu kecantol di situ gitu. Apa sih Ya, yang ya, harus ya.
dipahami Jadi, kalau kita mau masuk investasi. jadi lucu gini, biasanya ketika seseorang mengajak orang lain, motivasi macam-macam. Jadi motivasi pertama adalah mungkin dia jualan. Dia sendiri Hmm, jualan. Maksudnya jualan itu apa? Entah dia jualan atau entah dia jadi afiliatornya. Intinya adalah kalau kita ikut dia dapat komisi. Itu yang pertama. ya. Yang kedua bisa aja dia nggak jualan, tapi emang dia pengalaman, dia mulut ke mulut, dia pengalaman kan, dia sendiri ngalamin gitu ya. Jadi pertama yang harus kita tahu adalah apa motif orang yang ngajak kita itu. Apakah dia ngajak kita tuh karena ntar dia dapat komisi, ataukah dia memang sudah merasakan sendiri dan dia ingin share ke kita gitu. Itu pertama. Kemudian kedua itu lucu Hmm, adalah bahwa seringkali kita terpengaruh oleh orang lain karena kita nggak punya pengetahuan. Ini lucu ya, kenapa? Karena biasanya orang yang tidak punya pengetahuan, kemudian dia diojok-ojok kalau kata orang Jawa, biasanya dia akan ngikut. Kenapa? Karena dia nggak punya pengetahuan. Jadi yang kedua yang harus kita lakukan adalah do your own research. Jadi artinya adalah kita sendiri harus riset dan belajar mengenai investasi itu sendiri tanpa dipengaruhi oleh orang yang ngajak kita itu. Tanpa hmm, dipengaruhi oleh orang yang ngajak kita, dan kalau perlu tanya kepada orang yang netral, misalnya seperti seorang perencana keuangan yang netral, dan jangan lupa bahwa tidak semua perencana keuangan itu netral, basis sekarang nggak semua netral. Jadi kita harus cari siapa yang netral, tanya sama dia seperti apa, dan minta pendapat dia seperti apa investasi itu yang kedua. Nah kemudian yang ketiga adalah kuncinya adalah jangan banyak dulu investasinya. Kalau kita ditawari sebuah investasi atau kita ingin masuk ke sebuah investasi yang kita belum pernah sebelumnya ya, jangan masukin semua ya, jangan masukin semua, kita masukkan sebagian saja sehingga apa? Kalau terjadi masalah, kita masih punya sisa. Kebanyakan orang kalau dia nggak pernah masuk ke sebuah investasi, tapi dia masukin semua, sehingga ketika terjadi sesuatu, nah dia bingung apa yang harus dilakukan. Kemudian keempat juga adalah jangan invest uang dapurnya, jangan invest uang sekolahnya, seperti itu ya. Misalnya kita hmm. tahu uang ini untuk dapur, uang ini untuk bayar sekolah segala macam. Uang untuk bayar sekolah tinggal masih 2 bulan lagi lah, ya udah kita putar dulu deh duitnya gitu ya. Itu agak berisiko, kenapa? Apalagi kalau misalnya kita masukin ke investasi yang mungkin kita belum pernah masuk ke situ, mungkin agak risky sedikit, agak berisiko sedikit, itu agak bahaya. Kenapa? Karena ketika jatuh tempo untuk bayar uang sekolah tersebut dan uangnya masih ada di investasi dan kebetulan investasinya lagi merugi, kita akan terpaksa jual dalam keadaan rugi. Ini lucu banget. Ya, ini banyak yang Lucu terjadi. banget, Lucu-lucu banget. banyak. Dan itu banyak yang terjadi, terutama pada mereka yang senangnya ngambil risiko. Gitu. Jadi sekali lagi, lakukan Hmm, riset sendiri. Kemudian yang kedua adalah ketahui apa motif orang yang mengajak kita. Kemudian yang ketiga adalah pelajari gitu. Kita do your own research, kita pelajari. Dan yang keempat adalah jangan masukin semua uang kita ke dalam investasi. Selalu sisihkan sebagian gitu. Ya mungkin 50% atau 40%, 60%-nya kita sisihkan. Jangan semuanya. Kalau itu dilakukan, jadi kebanyakan basis adalah kegagalan orang dalam berinvestasi seringkali bukan karena investasinya itu sendiri, tapi karena dia masukin semua uangnya ke dalam investasi itu bahaya sebetulnya. agak greedy ya, gitu ya. Jadi pengennya langsung cepet gitu ya, langsung. Oh ini kalau Betul. berlipat-lipat kan cepet gitu. Apalagi Iya, dananya gitu ternyata minjem, iya, parah banget ya. itu sering banget terjadi betul. Minjem atau dia mengumpulkan dari teman-temannya gitu ya, dia Yes, kumpulkan dijadiin satu nama gitu kan, dan berharap betul. uangnya nanti akan berlipat-lipat. Oh, oke. Baik, itu tadi beberapa hal yang harus kita tahu gitu ya kalau kita mau masuk dalam jenis investasi yang ditawarkan. Nah, ada juga kan Mas, katanya memang kalau mau masuk investasi harus disesuaikan juga. Itu disesuaikan apa sih? Sesuai dengan zodiak kah gitu ya, tanggal lahir kah, atau apa Ya, ya yang harus iya. disesuaikan? Nah, Heeh. salah satu yang harus dilakukan, jadi gini, biasanya ada berbagai macam, biasa gini, kita kan seringkali tanya investasi apa yang cocok. Kemudian pertanyaan itu biasanya kita berikan kepada orang yang kita anggap pakar di situ, kita anggap ahli di situ. Dan biasanya kalau orang yang dianggap pakar ditanya tentang pertanyaan itu, investasi apa yang cocok, dia akan memberikan jawaban dari berbagai macam pilihan metode. Jadi pilihan metode pertama adalah dari usia. Wah, kalau uangnya belum akan dipakai dalam waktu 20 tahun, masukin di produk-produk yang lebih berisiko nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa deh supaya hasilnya bisa bisa besar. Toh kalau lagi rugi, kita masih punya cukup waktu untuk mindahin uang itu ke investasi lain. Jadi itu sudut pandang pertama. Nah, sudut pandang kedua adalah tidak melihat dari uangnya masih akan dipakai berapa lama, tapi sudut pandang kedua adalah melihat dari sisi karakter orang itu. Karakter artinya Hmm, apa? Misalnya gini,
Kalau misalnya orang itu karakternya adalah dia takut ngambil risiko, maka percuma kita saranin investasi yang potensi untungnya besar karena risikonya besar. Dia takut ngambil risiko. Sebaliknya orang yang memang dia pemberani, dia berani ngambil Ya. risiko. Kalau kita tawarin deposito Mhm. malah dia nggak mau. Gitu. Itu lucu ya, dia nggak mau gitu. Jadi bahkan kadang-kadang kalau uangnya belum akan dipakai hanya dalam waktu 2 bulan, uangnya nganggur nih tapi 2 bulan aja nganggur. Tapi suruh masukin Ah, deposito nggak mau. Yang dia lakukan adalah dia akan masukin ke saham walaupun jangka waktunya cuma 2 bulan. Jadi kalau ya. pertanyaan seperti itu salah satunya adalah sesuaikan dengan karakter pribadi seseorang karena itu adalah salah satu metode yang bisa kita pilih dalam memilih investasi yang pas. Kalau dia pemberani, silakan pilih investasi yang agresif, tapi kalau dia penakut, ya silakan pilih investasi yang lebih konservatif. Jadi itu ya, jadi sesuaikan dengan karakter Anda. Jadi Betul. kalau misalkan memang Anda risk taker gitu ya, nggak bisa nih, kayaknya nunggu deposito, aduh kapan ya, kapan selesainya gitu kan, Iya. kapan kapan Nah, yang kapan salah tuh berkembangnya. yang salah tuh gini. Kadang-kadang Heeh, orang yang agresif itu seringkali mempengaruhi orang yang konservatif. Udah deh, itu ntar bunganya cuma sekian sekian sekian. Udah lo ikut gue aja deh, hasilnya gede loh gitu. Dan begitu heeh, si konservatif itu ngikut temennya, dia jadi deg-degan. Kenapa? Karena temannya itu agresif banget gitu. Sebaliknya ada juga kadang-kadang konservatif ini ngajak temennya agresif. Dan teman si agresif heeh. itu kalau ngikutin teman yang konservatif dia juga nggak sabar. Aduh, kok lama bener sih. Numbuhnya kayaknya lama banget tahu gitu di saham kayak gimana gitu atau di kripto. Karena ada beberapa investasi yang dia tuh kadang harganya bisa naik tapi sorenya bisa turun drastis, besok bisa naik lagi Hmm, gitu. Iya, sekali lagi hmm. sesuai dengan karakter dan satu lagi tidak semua orang punya karakter yang sama dan kadang-kadang orang yang karakternya tidak sama itu adalah teman kita sendiri yang seringkali mempengaruhi kita. Jadi hati-hati, Ah. teman Anda itu bukan Anda. Jadi tetap ya pilihan tuh ada di tangan diri kita sendiri gitu ya Betul, Mas Safir ya. betul. Jadi nggak bisa sih ikut-ikut orang gitu. Jadi ya memang semuanya bergantung pada kita nih karakternya seperti apa. Yes, Oke, nanti sebelum aku tanya mengenai investasi apa sih untuk pemula yang bisa cocok gitu untuk dilakukan, kita akan berada ke question box. yes. Untuk warders di sini udah siapin pertanyaan. Oke. Anissa F2. Halo Pak, mau bertanya, resiko apa saja yang mungkin terjadi dalam berinvestasi dan investasi apa saja yang apa nih? Investasi apa saja yang pas untuk cocok untuk pemula. Oke, oke. Intinya Bu, Oke. intinya adalah bahwa investasi itu kita bisa lihat dari salah satu sudut pandangnya adalah kita lihat dari jenis income yang diberikan. Jadi ada investasi yang income-nya berupa pendapatan tetap. Jadi kita punya uang nih, kita punya uang taruh di deposito, setelah setahun uang depositonya nggak berkurang, tetap ada, tetap full 100%. Tapi selama Mm-mm. deposito belum jatuh tempo, kita dapat bunga dari situ. Itu namanya fixed income, pendapatan tetap. Contoh fixed income yang lain, misalnya kita punya uang, kita beliin rumah, kita sewakan. Nah, uang sewanya itu Mm-mm. fixed income. Kita belikan saham, kemudian sahamnya memberikan kita dividen. Itu fixed income gitu ya. Nah, tipe kedua adalah investasi yang memberikan penghasilan bukan berupa fixed income, tapi berupa pertumbuhan harga. Jadi harga bisa naik, dia bisa turun. Naik turun, naik turun. Dan seringkali kalau naik kita untung. Tapi untungnya masih di Mm. atas kertas. Kenapa? Kalau selama kita nggak jual, untungnya masih di atas kertas gitu ya. Dan dia bisa juga turun dibanding harga kita beli. Dan ketika dia turun, kita rugi, tapi ruginya masih di atas kertas sampai kita betul-betul jual itu kembali. Nah, contohnya misalnya emas, misalnya kita beli emas harga sembilan Ya. ratus ribu, kita jual harga 1 juta. Kita untung dan kita realisasikan keuntungannya karena kita jual. Jadi ada fixed income, ada growth income ya. Jadi, nah ini dia. Apa risiko-risikonya? Risikonya adalah kalau kita investasi di tempat yang fixed income, yang pertama Mm-mm. adalah hasil yang diberikan kadang-kadang kalau kita nggak hati-hati tidak sesuai dengan apa yang sudah dijanjikan. Contoh misalnya kita belikan rumah kita sewakan, kemudian kita minta kepada si penyewa bayar sebesar sekian ya, si penyewa tidak membayar sebesar sekian tapi lebih sedikit dari itu ya, katanya uangnya kurang bla 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 seperti itu ya. Atau misalnya kita beli saham, kita berharap ada dividen sebesar sekian, ternyata dividennya nggak Mm-mm. sebesar yang kita harapkan gitu. Itu risiko Mm-mm. pertama kalau fixed income. Risiko kedua kalau fixed income adalah walaupun setelah setahun atau setelah beberapa bulan uang kita balik, tapi risiko yang juga mungkin muncul adalah
uang kita nggak balik 100%. Ada juga kayak gitu. Jadi intinya adalah pokok yang kita taruh nggak balik. Itu resiko kedua. Resiko kedua. Kemudian ketiga adalah kadang-kadang fixed income ini kadang-kadang naik turun. Kadang tahun pertama dia hasilnya segini, tahun berikutnya hasilnya segini, tahun berikutnya hasilnya segini, tahun berikutnya hasilnya menurun. Jadi risiko berikutnya adalah risiko di mana ekonomi itu bisa naik turun, sehingga kadang-kadang fixed income yang diberikan itu tidak sesuai harapan. Karena mungkin ekonomi lagi turun misalnya. Itu kalau investasi fixed income, itulah risiko-risikonya. Nah, untuk yang growth income, untuk yang pertumbuhan, juga ada risikonya. Risikonya apa? Risikonya adalah keadaan ekonomi itu bisa mempengaruhi harganya naik turun. Jadi kadang-kadang kalau ekonomi jelek, harganya bisa turun banget. Tapi kalau ekonomi bagus, harganya bisa naik banget. Dan yang kedua adalah risiko likuiditas. Jadi contohnya adalah kita beli satu investasi, kemudian kita mau jual, nggak ada yang mau beli. Nah, itu adalah contoh risiko likuiditas. Nah, kalau bisa mereka yang mau berinvestasi atau Anda yang mau berinvestasi, pelajari risiko-risiko yang mungkin muncul ini, dan kita bisa lihat, oke, risiko ini kayaknya kecil deh kemungkinan, karena dia mungkin dikeluarkan oleh negara, bla 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 bla. Nah, kalau asal kita udah tahu risikonya, dan bagaimana menghadapi risiko-risiko tersebut, dan apakah risiko itu besar atau kecil, kita tahu bagaimana menghadapinya, maka silakan kita masuk ke investasi yang kita naksir itu. Ya, jadi nggak sekedar kita tahu bahwa ini nanti pertumbuhannya 10% gitu ya. Jadi nggak hanya ya yang manis-manis aja gitu, nggak sugar coatingnya aja lah yang dilihat gitu kan. Tapi juga ya itu tadi yang penting adalah kata Mas Safir, jika ada resiko yang terjadi, itu udah tahu how to handle it. Terus can you handle it gitu ya? Bisa nggak sih gitu? Kita mampu nggak gitu? Karena kadang kan itu nggak kepikiran gitu ya, karena kan kita ngelihatnya juga yang indah-indah aja gitu, yang kepikiran tuh oke, kalau tumbuh 10%, yang kulakukan adalah ini, langsung mimpi gitu, tapi nggak lihat resikonya. Kadang-kadang lucu loh, bukan kadang-kadang lucu. Kita ngelihat orang kadang indah banget ya, orang itu ya. Kadang cewek juga ngeliat cowok indah banget ya. Kemudian setelah berteman, setelah jalin hubungan, ternyata tidak seindah yang saya lihat di awal.